Perpu baru bisa dipakai membubarkan pemuda Pancasila. Ya. Pada saat ormas yang bersangkutan nyata-nyata dianggap sudah melanggar ketentuan yang berlaku pada saat diberikan izin. Gitu. Nah, ini kan tidak ada. Nah, sekarang kita adakan itu, kita perkuat lembaga itu. Yang beri izin adalah ya di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, nanti di sana akan menilai. Ya. Tidak hanya saat ini, yang akan datang pun kalau ada ormas-ormas yang nyata-nyata membahayakan ideologi negara, bertentangan dengan NKRI, ya, sandaran hukum kita untuk menindaknya. Nah, jadi kita lihat, saya kira pengujiannya nanti di MK masih memungkinkan untuk membatalkan beberapa pasal. Nah, saya kira di situ beberapa kalangan sudah mengajukan judicial review. Nah, tetapi bahwa kami sendiri posisinya di NU, kami mendukung pembubaran HTI dan harus ada tindakan preventif yang cepat. Nah, sebelum saya kira kita sudah menyaksikan bagaimana konflik-konflik yang dilatari atau disemangati sentimen keagamaan menguat di Indonesia. Nah, jangan sampai ini menjadi ada ruang terbuka dan kita telat untuk mengantisipasinya. Dan Perpu menurut saya adalah salah satu respon yang cepat. Tetapi bahwa ada banyak sekali pasal-pasal yang saya kira harus disempurnakan dan nanti titik ujinya di MK. MK bisa membatalkan beberapa pasal. Sekarang kita membentuk tim rumus. Kemudian nanti kita akan audiensi dengan Menko Polhukam atau Menteri, dan kalau perlu dijembatani oleh para menteri itu kita ke Presiden untuk menjelaskan sikap ini. Karena ada salah satu poin yang harus diingat-ingat dan dicatat baik-baik. Kalau sampai Perpu dibuat oleh Presiden, kita harus mengingatkan Presiden juga. Jangan sampai Perpu ini dibuat tanpa perhitungan penuh. Berkebalikan dari Perpu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, diteken pada Mei lalu yang mendapat sentimen positif, Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan disambut sebaliknya. Perpu yang diteken Presiden Jokowi 10 Juli lalu dianggap kontradiktif dengan semangat demokrasi. Berikut dua status netizen menanggapi Perpu baru tersebut. Ngomong-ngomong menanggapi tuduhan Perpu ini ditujukan untuk membubarkan HTI, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyatakan aturan baru ini tidak menyasar organisasi tertentu. Yang menarik, aturan baru yang muncul di Perpu ini, yakni di pasal 59 ayat 1 poin A, dinyatakan bahwa ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera atau atribut lembaga pemerintahan. Perkara penggunaan lambang lembaga pemerintahan, lambang negara Garuda Pancasila adalah yang paling banyak digunakan. Anda bisa menemukan lambang ini di lambang Setkap, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nah, lambang Garuda Pancasila, persisnya detail dari Garuda Pancasila, sebenarnya sudah dipakai sebagai lambang oleh sebuah ormas. Anda pasti bisa menyebutkan salah satunya. Ya, betul, Pemuda Pancasila. Masalahnya kalau PP mau dibubarkan karena melanggar pasal 59 tersebut, nyatanya 2013 lalu MK sudah menyatakan bahwa lambang negara yang dalam hal ini dipakai oleh lembaga pemerintahan juga bebas digunakan oleh warga negara. Muhammad Samsul Arifin menyatakan, apa dan siapa benar yang kita takutkan saudara-saudara? Perpu nomor 2 tahun 2017 akhirnya diumumkan 2 hari setelah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Isinya maju sekali. Sekarang pemerintah tidak perlu pengadilan lagi untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ini potong kompas terhadap Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 yang mensyaratkan adanya sekian tahapan untuk membubarkan ormas. Sekarang, demi keadaan genting, setidaknya begitu menurut nalar pemerintah, tahapan itu diringkas. Tatkala ormas itu dianggap melawan atau melanggar dan apalagi ingin merobohkan Pancasila, langsung bisa dikirim peringatan tertulis. Jika dalam 7 hari ormas tadi masih tidak mematuhi peringatan tertulis, sanksi berikutnya akan menunggu. Yang pertama, penghentian kegiatan. Kedua, kalau sudah kelewatan, pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM bisa mencabut surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Tamat. Kini tak ada lagi hak bagi ormas tadi membela diri.
Bila Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, ormas tertuduh bisa membela diri di pengadilan. Tetapi sekarang dia harus menerima nasib. Diadili kementerian terkait, bisa Kementerian Dalam Negeri, bisa juga Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian bertindak sebagai penuntut atau pendakwa dan hakim sekaligus. Ukuran dan takaran telah melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sepenuhnya di tangan pemerintah. Selama tinggal asas praduga tak bersalah, ormas tertuduh langsung dianggap bersalah saat surat peringatan tertulis disiapkan, ditulis dan dilayangkan pada ormas tadi. Kita jadi bertanya, adakah ini zaman reformasi dan demokrasi yang diperjuangkan seluruh pihak tahun 98 silam? Inikah negara kuat yang dikehendaki para pengusul, pendukung dan penyusun Perpu? Beginikah cara afdol untuk melindungi ideologi negara? DPR selaku legislator punya kewenangan agar negara ini tidak terjatuh ke otoritarianisme. Tolak Perpu nomor 2 tahun 2017. Parpol pendukung pemerintah kalau mau mestinya bergabung dengan arus sejarah ini. Demokrasi harus bergerak maju. Dan itu mensyaratkan hukum memberi ruang kepada para tertuduh dari ormas ataupun perorangan untuk membela diri di muka pengadilan. Negeri ini sudah kenyang dengan otoritarianisme yang bikin penguasa berlaku semau gue. Sementara itu pengamat Aziz Anwar Fakhruddin menyatakan, pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membubarkan ormas anti Pancasila. Tentu saja sasaran utamanya adalah HTI. Alasannya, biar proses pembubaran dapat lebih cepat karena prosedur yang digariskan Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 terlalu rumit dan lama untuk diikuti, sementara kondisinya menurut pemerintah sudah genting. Sementara menurut Dandi Dwi Laksono, investasi, infrastruktur, hutang luar negeri, pasal makar, dan Perpu Ormas. Dari 6 presiden sebelumnya, siapa yang paling mendekati kombinasi ini? Polisi mabuk bentrok dengan pemuda Pancasila, 24 kafe di Cilincing ditutup. Pasca bentrok antara anggota kepolisian yang mabuk dengan anggota organisasi masyarakat pemuda Pancasila, pihak kepolisian sektor Cilincing menutup paksa 24 kafe di sana. Penutupan karena pengelola kafe melanggar ketentuan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan di Jakarta. Salah satu kafe yang diikut ditutup adalah kafe yang berada di kolong jembatan RW 8 Cilincing, Jakarta Utara, tempat oknum polisi dan ormas PP bentrok. Begitulah kata Kapolsek Cilincing, Kompol Eko Setio BW. Eko mengatakan untuk memastikan tidak ada lagi kafe yang melanggar aturan, pihaknya akan mengetatkan patroli di wilayahnya saat malam hari. Sebab 24 kafe tersebut terindikasi melakukan pelanggaran melewati jam operasional. Kasus bentrok antara anggota polisi dengan ormas PP itu terjadi pada Senin dini hari kemarin. Dari penyelidikan polisi, bentrok terjadi karena kesalahpahaman antara anggota polisi mabuk dan satu anggota ormas PP yang sedang berkunjung di kafe tersebut. Mengenai identitas aparat kepolisian yang bentrok, Eko tak merincinya. Namun ia mengatakan oknum kepolisian itu sudah diserahkan ke Propam Polri. Selain itu, Eko mengatakan sampai saat ini belum ada laporan ke polisi soal kasus penganiayaan tersebut. Ia menyarankan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan peristiwa itu. "22 anggota pemuda Pancasila diamankan soal pembakaran mobil milik IPK. Polres Rokan Hulu atau Rohut memeriksa 22 orang anggota pemuda Pancasila. Mereka diamankan terkait bentrok antara Ikatan Pemuda Karya atau IPK dan Pemuda Pancasila atau PP di Desa Mahato Persiapan Bandar Selamat, kilometer 24, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau pada Jumat 12 Februari 2021. Paur Humas Polres Rohul, Ibda Refli Setiawan Harahap, mengatakan saat ini timnya sedang memeriksa 22 orang saksi terkait bentrokan tersebut. Saat ini 22 orang sudah diperiksa terkait bentrokan 2 ormas. Kita masih selidiki dan akan kita dalami. Demikian ucap Ibda Refli kepada wartawan pada Kamis, 18 Februari 2021. Ibda Refli juga mengatakan saat ini beberapa barang bukti dari hasil identifikasi sudah diamankan di Polres Rohut.
Petugas identifikasi berhasil menyita barang bukti berupa 1 buah mancis kriket warna hitam, 5 buah kayu beroti yang dipasang paku, sebilah pedang samurai, dan 1 buah panah Ambon. Demikian ujarnya. Ketika itu, sekelompok Ormas Pemuda Pancasila atau PP melakukan pengrusakan dengan cara memukul kaca kantor PAC IPK di kilometer 24 Dusun Bandar Selamat, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Tidak hanya itu, 1 unit kendaraan roda 4 jenis Mitsubishi Strada Triton berwarna loreng IPK hangus terbakar. Demikian pungkasnya. Kuat dugaan penyebab bentrok IPK dan PP disebabkan perebutan daerah kekuasaan pada wilayah tersebut.